Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in liyaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di video kali ini kita semua akan membahas mengenai tata cara membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat hukum nun wiqayah, kemudian hukum ismam, tanda saktah, kemudian tashil, dan juga waqaf mu'annaqah. Insyaallah pada video kali ini akan dipraktekkan bagaimana cara membacanya. Yang pertama adalah cara membaca nun wiqayah. Nun wiqayah itu adalah nun yang harus dibaca kasroh ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasl. Agar tanwin tersebut tetap terjaga. Selain nun wiqayah disebut juga sebagai nun iwad, yang artinya ganti atau tukar. Disebut juga sebagai nun silah, yang artinya penyambung atau nun sambung. Contohnya ada pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 apabila ayat 1 ini diwasolkan kepada ayat kedua. Jadi cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Jadi ketika diwasolkan antara ayat 1 dan ayat 2 muncul di situ yang namanya nun wiqayah atau nun iwad. Sekali lagi ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Adapun perbedaan penulisan di dalam mushaf Timur Tengah dan mushaf Indonesia adalah seperti berikut ini. Apabila pada mushaf Indonesia dimunculkan nun kecilnya di bawah hamzah wasl, sedangkan di mushaf Madinah atau mushaf Timur Tengah tidak dituliskan, tidak dimunculkan. Namun tata cara membacanya tetap sama, yaitu dengan memunculkan nunnya, nun kasrahnya, yaitu Nuhinil mursalin, Nuhinil mursalin, Nuhinil mursalin. Ini bukan Nuhil mursalin. Itu salah kalau membacanya seperti itu. Yang betul itu dimunculkan nun iwadnya atau nun wiqayahnya, yaitu Nuhinil mursalin. Coba kita praktekkan pada contoh ayat yang lainnya. Misal ada Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Kita bukannya ayat 180. Ada di pertengahan ayatnya. Kita baca dari awal. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, di pertengahan ayatnya khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Di membacanya seperti itu, dimunculkan nun iwadnya. Berikutnya pada Al-A'raf ayat 8.
Al-A'raf ayat ke-8. Di situ disebutkan wal waznu yauma idzinil haqq. Coba kita baca dari awal ayatnya, ayat 8. Dari permulaan Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Tuh, di permulaan ayat ke-8. Berikutnya Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf ayat 158. Jami'anil ladzi 158 ada di pertengahan ayatnya. Coba kita baca dari awal ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Coba lihat di pertimbangan ayatnya. Jami'anil ladzi. Berikutnya Al-A'raf ayat 164. 164 di pertengahan ayatnya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebelah di pertengahannya ada tanwin menghadapi fathah tain menghadapi hamzah wasal, maka di situ berlaku hukum nun wiqayah. Qaumanillahu muhlikuhum. Nah, kalau pada mushaf Madinah tidak dimunculkan nun kecilnya, sedangkan pada mushaf Indonesia itu selalu dimunculkan nun kecilnya agar memudahkan para pembaca dalam membaca Al-Quran. Nah, itu beberapa contoh mengenai nun wiqayah. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai waqaf mu'annaqah, praktek membaca waqaf mu'annaqah. Apa itu waqaf mu'annaqah? Waqaf mu'annaqah adalah waqaf atau berhenti pada kalimat yang memiliki dua kata pemutus. Maksudnya, apabila berhenti di kata pertama, di tanda yang pertama, maka harus disambung pada kata yang keduanya. Begitu pula sebaliknya. Apabila memilih berhenti pada kata tanda yang kedua, berarti pada tanda yang pertama harus diwasol atau disambungkan. Begitu. Nah, untuk lebih memahami, langsung praktekkan saja. Pada contoh Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Kan ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi apabila berhenti pada tanda yang kedua, maka diharuskan disambungkan pada tanda yang pertamanya. Coba kita ulang ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
atau mau berhenti di tanda yang pertama itu boleh, asalkan pada tanda yang keduanya disambungkan atau diwasalkan. Contohnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raib. Berarti kemudian lanjut. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, begitu. Namun cara membaca yang populer dilakukan adalah dengan berhenti pada tanda yang kedua. Itu. Namun dibolehkan juga kalau mau berhenti pada tanda yang pertama. Contoh yang lain ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Waqaf. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ta'malun. Atau mau berhenti pada tanda yang pertama, cara bacanya menjadi seperti ini. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Berarti pada tanda pertama, kemudian pada tanda kedua harus difasatkan atau disambungkan. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Cara bacanya seperti itu. Itu yang ketiga, lebih paham. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dicontohkan lagi apabila mau berhenti pada tanda pertama. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu mengenai wakaf mu'allaqah. Wakaf yang diperbolehkan memilih berhenti antara tanda pertama atau tanda kedua, seperti itu. Itu tata cara membaca wakaf mu'allaqah. Berikutnya adalah hukum ismam dalam Al-Quran. Nah, ismam itu artinya memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memoncongkan bibir. Hanya terdapat satu bacaan Al-Quran yang dibaca ismam menurut riwayat Hafaz, yaitu pada Al-Quran surah Yusuf ayat ke-11. Ayatnya itu seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, jadi pada lafaz ta'manna, la ta'manna, harus dimoncongkan bibirnya menyerupai bibir ketika membaca dhammah, harokat dhammah atau vokal u. Namun tidak dibunyikan u-nya. Cukup dimoncongkan saja. La ta'manna, la ta'manna. Itu. Kita contohkan lagi cara membacanya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tuh, cara membaca ismam. Ismam jadi memoncongkan bibir ketika mengucapkan lafaz la ta'manna. Berikutnya adalah saktah. Saktah itu
berhenti sebentar tanpa bernafas. Ada terdapat 4 bacaan dalam Al-Quran yang dibaca sakta. Yang pertama pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 menuju ayat kedua, di akhir ayat pertama. Nah, langsung saja kepada prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Jadi pada akhir ayat pertama di sini itu biasanya ada tanda sakta. Biasanya berupa huruf sin atau tulisan sakta. Itu kalau di Al-Quran dibuka biasanya suka ada tanda seperti itu. Nah, apabila ada tanda sin seperti itu, diharuskan untuk berhenti sejenak tanpa bernapas, tanpa mengambil nafas. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi ketika di akhir ayat iwaja itu berhenti tanpa mengambil nafas. Kemudian setelah itu langsung disambung pada ayat berikutnya. Nah, contoh yang lain ada pada Al-Quran surah Yasin ayat ke-52. Nah, coba kalau pada gambar ini ada tandanya sakta. Jadi kalau ada tanda seperti ini diharuskan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Nah, cara membacanya seperti ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, jadi ketika lafaz mim marqadina berhenti sejenak tanpa boleh bernafas. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu contoh yang ketiga ada pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Ayatnya adalah seperti ini. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Gitu. Cara membacanya udah ada tanda sakta. Nah, yang terakhir adalah pada Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu tata cara membaca sakta. Berikutnya pembahasan yang terakhir adalah tashil. Tashil ini berarti membunyikan antara hamzah dan alif. Hanya terdapat satu bacaan saja dalam Al-Quran yang dibaca tashil, yaitu pada Quran surah Fussilat ayat 44. Fussilat ayat 44. Ada pada permulaan ayatnya ya, cara membaca tashil ini adalah dengan yang semulanya kata jamiyun dibaca tashil, bunyinya menjadi jamiyun. Jamiyun, bukan jamiyun, tapi jamiyun. Kita perhatikan pada ayatnya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu law fussilat ayatuh
أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Seperti itu tata cara membaca tasjil. Hanya satu pada Quran surat Fussilat ayat 44. Nah, itu pembahasan praktek pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.